Sudah siap hari ini? Sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah. Ya kalau gitu kita siap dong puji Tuhan. Siap. Yuk semangat. Ya, hari ini kita mau puji Tuhan. Ibu Silvi dan Kak Eli harapkan kalian semua bukan sebagai penonton yang diem aja ya, tapi kita berdiri, ikut bergerak buat puji nama Tuhan. Siap? Ya, yuk. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu ya, yang terutama di dalam hidup ini ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa mengikuti Bina Iman online. Tuhan, biarlah hari ini kami bisa lebih mengerti tentang mengasihi, karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kami arti mengasihi. Biarlah kami anak-anakmu yang masih kecil ini bisa mengasihi sesuai yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan, kami tahu bahwa bersama Tuhan Yesus apapun bisa kami lakukan. Tuhan, tolong kami, biarlah kami menjadi pendengar yang baik, dan terutama setelah mendengarkan kami bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah, biarlah Tuhan mampukan kami untuk mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kesel. Kenapa sih Kali? Pagi-pagi udah cemberut, marah-marah lagi. Iya, tadi soalnya pas baru masih tidur, terus udah dibangun disuruh ikutan Bina Iman online. Kan males, masih ngantuk. Semalam tidurnya malas, jadi Sama siapa? itu sama kakak aku, sama Kak Vina. Kalau menurut Ibu Silvi, itu berarti kakak kamu itu peduli sama kamu, mengasihi kamu. Jangan marah-marah, harusnya kamu berterima kasih. Ya, sudah diingatkan. Ayo. Iya ya, ya udah deh, aku mau minta maaf dulu soalnya kesel tadi habis baru bangun tidur. Iya, itu udah untung kamu loh. Kakak kamu berarti mengasihi kamu ya. Ya udah, makasih ya. Ya, udah.
kebetulan Kak Eli datang ya. Jadi firman Tuhan hari ini juga diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Judulnya perintah supaya saling mengasihi. Jadi tema Bina Iman hari ini bergerak. Yuk kita bergerak, jangan diam aja untuk mengasihi. Ya, apa sih kata Tuhan tentang mengasihi? Ya, jadi mengasihi itu harus mau apa tadi? Harus mau berkorban, ya, memberi. Terus apa lagi? Tulus, tidak pilih-pilih juga. Nah, jadi kita nggak boleh pilih-pilih. Misalnya nih, Ibu Silvi suku Chinese nih ya, nggak boleh pilih-pilih. Saya mau temenan sama yang sama sukunya. Nggak boleh. Ya, Tuhan tidak membeda-bedakan. Mau suku Jawa, suku Batak, suku apalagi Sunda, pokoknya semuanya Tuhan sayang ya. Jadi kita harus mengasihi, nggak boleh pilih-pilih. Ingat tuh kata Tuhan ya. Terus apalagi harus mau memaafkan ya. Kalau ada teman yang salah sama kamu, yang bikin kesel, kamu nggak boleh dendam ya. Harus mau memaafkan. Kenapa sih? Coba siapa yang tahu? Kenapa kita harus mengasihi? Siapa yang tahu jawabannya? Iya betul, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu ya. Seperti ini ya, Ibu Sisi bacakan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Nah, kalau kita tinggal di dalam kasihnya Tuhan, menuruti perintah Tuhan, kita akan tinggal di dalam kasihnya Tuhan. Jadi kasihnya tidak akan habis-habis, selalu penuh terus ya. Dan yang paling penting, kalau kita mengasihi sesama kita, mengasihi mama, mengasihi papa, kita itu akan menjadi senang sekali ya. Jadi tidak ada kasih yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Ingat tidak, kemarin Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib karena Dia sayang sama kita. Berarti kata Tuhan apa? Kamu juga harus saling mengasihi. Yuk kita sama-sama mengasihi yang dekat dulu deh. Sama siapa? Kakak, adik, jangan bertengkar terus ya. Kayak tadi Kak Eli diingetin harusnya bilang apa? Terima kasih Kak sudah diingatkan. Gitu ya, bukannya marah-marah. Terus ke mama apa? Kalau udah dikasih makanan, bilang apa? Terima kasih mama, bukannya ngomel-ngomel ya. Terus apa lagi? Ya, mengasihi juga bisa dengan memberi ya, memberi perhatian dan terutama mendoakan ya. Udah terutama ini masa begini kita nggak boleh kemana-mana ya. Juga ke teman nggak boleh, ke keluarga juga jarang-jarang ya. Jadi yang bisa kita lakukan, doakan sebagai tanda kamu mengasihi mereka ya. Yuk sekarang ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 12. Hafalkan ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, punya Tuhan ya, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti akunya Tuhan Yesus ya, mengasihi kamu. Ulang ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu ya. Nah, sebelum berakhir kita dengarkan berita yang satu ini ya. Selamat pagi, Bina Iman News hari ini. Hari ini di sebuah pengadilan di Afrika, orang-orang di sana dikejutkan oleh pengakuan seorang laki-laki kulit putih. Di
yang mengakui perbuatan kejamnya. Laki-laki itu mengakui bahwa 8 tahun yang lalu dia telah menembak seorang anak laki-laki berusia 8 tahun. Dia membakar tubuh anak itu untuk menghilangkan bukti. Setelah itu, 8 tahun kemudian, dia juga kembali ke rumah yang sama dan menangkap ayah si anak itu. Istrinya dipaksa untuk menyaksikan suaminya diikat lalu dibaringkan di atas tumpukan kayu, lalu disiram bensin dan dibakar. Itulah perbuatan keji yang dilakukan laki-laki kulit putih itu. Nah, yang lebih mengejutkan, orang-orang di sana dikejutkan kedua kalinya karena ternyata wanita tua yang telah kehilangan anak dan suaminya itu diberi kesempatan untuk memberi tanggapan. Hakim itu menanyakan kepada si ibu apa yang si ibu minta kepada laki-laki kulit putih itu. Si ibu itu meminta 3 permintaan. Yang pertama, ibu itu meminta agar laki-laki kulit putih itu menunjukkan di mana letak abu suami dan anaknya disimpan, agar si ibu dapat menguburkan anak dan suaminya dengan layak. Yang kedua, ibu itu meminta agar laki-laki kulit putih itu datang ke kampungnya 2 kali dalam sebulan untuk menghabiskan waktu bersamanya. Jadi ibu ini karena sudah kehilangan anak dan suaminya, dia ingin membagikan kasihnya yang dirasa masih banyak untuk menggantikan anak dan suaminya. Yang ketiga, si ibu itu memberitahu kepada laki-laki kulit putih itu bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuninya, dan ibu itu juga sudah mengampuni laki-laki itu. Seketika itu juga orang-orang yang hadir di sana berdiri dan menyanyikan lagu Sungguh Besar Anugerahnya, sedangkan laki-laki kulit putih itu pingsan seketika itu juga. Sekian berita Nina Iman hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Ya, tadi kita sudah belajar apa? Mengasihi. Ya, mengapa kita harus mengasihi? Tadi apa jawabannya? Ya, betul, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, bagaimana cara mengasihi? Yang pertama dengan memberi. Bisa memberi apa ya? Memberi perhatian. Ya, adik kita lagi bosan. Nah, kita ajak main. Ya, itu berarti cara kamu mengasihi adik kamu. Lalu tadi contoh yang tadi Kak Eli itu ya, memberi perhatian apa? Waktunya untuk Bina Iman masih tidur, ya dibangunin, ya diingatkan, ya bila salah diingatkan, ya. Lalu memberi apa lagi? Memberi bantuan, ya. Mama papa sedang sibuk, kamu beri bantuan, tolongin, ya. Lalu memberi apa lagi? Memberi uang juga bisa, ya, untuk yang membutuhkan. Nah, yang kedua adalah memaafkan. Nah, ini yang susah. Kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita, yang sudah memberi sama kita, itu gampang sekali ya. Tapi kalau untuk memaafkan orang yang sudah bikin kesel, apalagi yang sudah jahat sama kita, nah itu yang susah ya. Seperti di berita tadi tuh, itu kisah nyata ya. Ibu Silvi tidak bisa membayangkan kalau hal itu terjadi sama Ibu Silvi, dibunuh anaknya, suaminya. Apakah masih bisa memaafkan? Pasti kita ingin dia dihukum seberat-beratnya gitu ya. Tapi si ibu tadi malah apa katanya? Suruh datang ke rumahnya. Mau apa? Mau dibagikan kasih. Mau dianggap seperti anaknya untuk menggantikan anaknya yang sudah meninggal. Padahal
orang itu sudah membunuh anak dan suaminya. Wah, hebat ya. Ya, memaafkan itu memang sulit, tapi bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Kalau susah kita minta tolong ya, minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan yang membuat kita bisa memaafkan. Ya, ayo semuanya kita bergerak untuk mengasihi. Kita cari siapa orang yang bisa kita kasihi ya. Yuk, selamat bergerak untuk mengasihi ya. Ya, hari ini kita diingatkan untuk berbagi kasih. Jadi kegiatan kita hari ini adalah membuat hati. Nanti kalian bagikan ya. Nah, bahan yang diperlukan cukup kertas lipat 1 lembar saja. Bila kalian tidak mempunyai kertas lipat, kalian boleh menggunakan kertas putih yang sudah kalian bentuk menjadi bentuk persegi seperti ini ya. Nah, Ibu Silvi mau memberi contohnya menggunakan kertas lipat ini. Pertama, kalian lipat kertas ini menjadi 2 bagian. Sama rata ya, ujungnya disamakan dulu. Lalu simpan di atas meja. Nah, kalau sudah pas, ini ditahan, lalu disetrika seperti ini ya. Lalu kita buka, lalu satu sisi lagi, ini kan ini udah ada garis ya, kita buat garis lagi dengan di sisi lain dengan melipat 1 kali lagi. Nah, setelah sama disetrika lagi. Lalu kalian buka kertasnya. Nah, ini yang satu sisi kalian lipat ke garis yang tengah ini nih ya. Nih, garis yang tengah yang tadi sudah kalian buat nih. Ini lipat pas garis tengah saja. Lalu setrika. Ya, yang rapi ya. Setelah itu kalian balik kertasnya. Nah, ambil ujung yang sini nih ya, yang tadi ada lipatannya. Nah, buat segitiga ke arah tengah, garis yang tengah. Nih. Disetrika lagi. Ya, yang rapi ya. Lalu kita buat segitiga di sisi yang satunya lagi, ke garis yang di tengah juga ya. Nah, sudah. Lalu kalian balik. Nah, yang putih ini yang ujung kalian lipat ke bagian tengah garis. Nih, seperti ini. Demikian juga dengan sisi satunya, tarik juga ke garis tengah. Tuh. Seperti ini. Disetrika lagi yang rapi. Nah, nanti kalian lihat ini kan ada segitiga nih, ada bisa masuk jari telunjuk kamu ya. Ini juga bisa masuk jari telunjuk. Nah, ini yang lancip yang di atas kamu tarik ke bawah, tapi ini yang tadi masuk jari dibiarkan seperti semula ya. Hati-hati robek ya. Tarik ke bawah. Tuh. Nah, sampai ujung nih. Dipegang dulu ya. Nah, ujung diratakan dulu. Nah, udah pas, kamu tahan ini ujungnya. Ini yang di dalamnya ditekan, disetrika. Nah, ininya dibiarkan. Yang tadi yang putihnya dibiarkan saja. Udah. Nah, yang lurusnya di bagian atas. Nah, ini tuh lihat, ada sisi yang bisa dibuka gini kan. Nah, ini tarik 1 lipat ke kanan. Sedikit saja tuh. Ya. Yang kiri ini tarik lipat ke kiri. Pasin tuh ke garis. Dah. Nah, sekarang kamu lihat dibalik. Nah,
Nah, yang putih ini kita sembunyikan ke belakang. Ya, disembunyikan ke belakang tuh. Lipat ke belakang. Nah, ini ada sisa sedikit, ke belakangin juga aja ya supaya bagus. Nah, yang putih ini juga sembunyikan ke belakang. Yang rapi ya. Nah, ada putih-putih, lipat lagi ke belakang. Nih, sudah hampir jadi nih. Nah, yang ini ujungnya kan lancip nih, hatinya kalau mau begini kurang seperti hati ya. Ini lipat aja yang ujungnya nih sedikit ke belakang. Ini sedikit ke belakang. Nah, jadi deh. Silakan kamu buat beberapa untuk dibagikan ya. Lalu tulis, bilang I love you mama, I love you papa, I love you dede, I love you koko, atau I love you cici, atau ke teman juga ya. Nah, adik-adik, gimana? Tadi seru kan? Ada lagu baru, ada juga pembaca berita. Wah, hari ini seru banget Bina Iman Online. Jadi nggak nyesel nonton Bina Iman Online. Yuk, lebih semangat lagi nonton Bina Iman Online. Jangan lupa kegiatan yang barusan di foto adik-adik bikin berapa yang mau adik-adik bagikan. Nah, sekarang kita mau berdoa. Karena bulan Mei adalah bulan Maria, nanti di akhir doa kita doakan Salam Maria 3 kali ya adik-adik. Oke? Siap? Yuk kita mau berdoa. Kasihnya boleh disimpan dulu yang tadi kegiatannya. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami kasih yang tidak pilih-pilih, yang mau memaafkan, yang sabar. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar memberikan kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami dan juga kepada orang-orang yang membenci kami. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Berikanlah kesehatan selalu kepada kami semua dan dunia ini semoga lekas sembuh. Kita doakan Salam Maria 3 kali. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik. Dadah. Anak-anak yang terkasih, anak-anak Bina Iman dari Paroki Santo Michael Waringin, di mana saja di rumahnya masing-masing, marilah kita bersama-sama memohon berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, anak-anak yang terkasih dimanapun berada di rumah masing-masing beserta orang tua, keluarganya, dalam perjalanan hidupnya di hari-hari yang akan datang senantiasa dilindungi, dibimbing, serta diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat siang semuanya. Salam sehat dan juga sejahtera.